Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Idul Adha. Ada satu peristiwa yang menggegerkan warga Kampung Dongkol, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana seorang petugas pemotong hewan kurban, Bapak Epin Supriyatna, umur 50 tahun, meninggal dunia pada saat melakukan penyembelihan hewan kurban. Kejadian yang sama menimpa Ustadz Asmala, usia 58 tahun, yang saat itu sedang menyembelih sapi. Pada saat penyembelihan sedang berlangsung, Ustadz Asmala meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali peristiwa-peristiwa kita diingatkan dengan meninggalnya orang-orang yang ada di sekitar kita, baik langsung atau tidak langsung kita melihat, menyaksikan bagaimana bahwa kematian pasti akan datang kepada siapapun, dan kita tidak tahu kapan waktu kematian datang menjemput seseorang. Maut adalah rahasia Allah. Allah merahasiakan 3 hal terhadap kematian ini. Kapan waktunya cuma Allah yang tahu. Di mana kejadiannya hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara meninggalnya hanya Allah yang tahu. Dan terhadap peristiwa meninggalnya Bapak Epin Supriyatna, Ustadz Asmala, yang meninggal dunia pada saat memotong hewan kurban, ini adalah satu asbab saja. Jangan dijadikan, wah ini karena sering menyembelih hewan akhirnya meninggalnya itu pada saat memotong hewan. Tidak ada hubungannya ke situ. Jadi sebabnya malah bersyukur. Beliau meninggal pada saat sedang melaksanakan ibadah. Meninggal di hari Jumat, subhanallah. Hari yang sangat mulia. Dan bahkan pada saat Idul Adha. Meninggal ketika sedang membantu prosesi ibadah penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan keduanya termasuk min ahlil khair. Dan saya teringat satu kisah tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tatkala itu Nabi Sulaiman sedang menerima tamunya. Ketika sedang menerima tamunya dalam satu majelis, ada orang yang masuk dari luar ikut nimbrung dalam majelisnya Nabi Sulaiman. Tamu yang datang ini hanya duduk kemudian menatap salah seorang tamu Nabi Sulaiman dengan tatapan yang begitu tajam dan begitu menakutkan. Sampai-sampai yang ditatap ini begitu risih. Tapi cuma menatap, tamu tersebut lantas pergi lagi. Setelah tamu tersebut pergi, orang yang ditatap bertanya kepada Nabiullah Sulaiman, "Ya Sulaiman, itu siapa yang baru datang? Datang duduk cuma menatapku, menototinku saja, tatapannya begitu menakutkan." Kata Nabi Sulaiman, "Ketahuilah bahwa ia adalah malaikat Israel. Ia adalah malaikatul maut." Begitu tahu yang datang adalah malaikat maut, makin ketakutan orang tadi. "Sulaiman, selamatkan aku dari kematian, selamatkan aku dari Israel." Nabi Sulaiman terdiam, kemudian memohon kepada Allah. Kata Allah, "Wahai Sulaiman, silakan, kalau kau bisa menyelamatkan tamumu dari Israel, lakukan." Nabiullah Sulaiman yang memiliki beberapa mukjizat, di antaranya dia bisa menaklukkan angin. Dipanggillah angin, dipanggillah awan, diselamatkan tamunya, didudukkan di atas awan, ditiup oleh angin ke negeri sebelah barat dengan sekencang-kencangnya. Selesai sampai di situ, singkatnya, keesokan harinya Nabi Sulaiman bertemu kembali dengan malaikat Israel dan bertanya, "Ya Israel, kemarin kau hadir ke majelisku hanya duduk menatap tamuku, sebenarnya ada apa?" Kata Israel begini, "Ya Nabiullah Sulaiman, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa tamumu. Tapi tugasku mencabut nyawa tamumu itu di negeri sebelah barat. Kok sampai gini hari aku awasi terus ini tamumu masih duduk di majelismu?" Aku bingung, aku keluar lagi. Dan aku baru mengerti, ternyata ketika aku keluar, kau panggil awan, kau perintahkan angin untuk meniup tamumu ke negeri sebelah barat. Kau ingin menyelamatkan tamumu. Tapi justru ketahui Sulaiman, aku justru ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa tamumu di tempat di mana engkau menaruh tamumu di negeri sebelah barat. Qul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menghampiri kalian.
Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa lolos dari kematian, walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh lagi tinggi. Hanya saja siapkan bekal ketika saat itu datang kepada kita. Kembali terhadap peristiwa meninggalnya orang petugas jaga atau petugas pemotongan hewan kurban, kita berdoa mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia ketika melaksanakan ibadah termasuk min ahlil khair dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, zikrul maut, ingat maut, ingat mati. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak-banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal ketika saatnya datang kepadanya. Apa bekalnya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.